너만 잘났으니까 너만! 엄마하고 아빠한테 오빠하고 결혼하겠다고 말할 거야. 좋아, 결혼해. Sebelumnya, Direktur Chang ingin memperingatkan Ketua Kang dengan USB yang berisi bagaimana cara Ketua Kang mendapatkan Milton dan perbuatan kotor yang telah dia lakukan. Direktur Chang melakukan ini hanya untuk mengambil kembali pusat yang Ketua Kang curi dari Kang Seung-jo. Nah, karena USB inilah jantung Ketua Kang menjadi sakit. Namun, di sisi lain, ternyata yang ingin menjatuhkan Ketua Kang bukan hanya Direktur Chang. Dan yang melaporkan Ketua Kang kepada kejaksaan bukan Direktur Chang. Ketika Ketua Chang mengalami serangan jantung, awalnya Direktur Chang ingin membantunya, tapi pada akhirnya dia meninggalkannya. Dan tak lama kemudian, Theo datang melihat Ketua Kang. Dia sempat terdiam, tapi kemudian dia menghubungi bala bantuan. 지금 사람이 쓰러졌습니다. Tim kejaksaan menarik kembali perintah penggeledahan karena Ketua Kang terjatuh pingsan. Di sisi lain, artikel mengenai kesehatan Ketua Kang diluncurkan untuk menghindari penggeledahan. Di rumah sakit, Kang Seung-jo dan Direktur Chang berpura-pura khawatir kepada Ketua Kang. Namun tidak hanya Seung-jo yang datang, Kang In-ju dan Hui-ju juga datang. 우리 아버지한테 무슨 짓을 한 거야? 미쳤어? 이사장님, Tapi mereka semua membuat keributan sehingga Theo meminta mereka untuk pergi karena Ketua Kang butuh istirahat. Di sini In-ju merasa kinerja Theo sangat bagus sehingga dia sangat ingin memilikinya. Di sisi lain, Direktur Chang sudah tahu bahwa ada seseorang yang mengetahui Milton dan Ketua Kang. Dia juga tahu bahwa orang itu dekat dengan Ketua Kang. Namun Direktur Chang meminta Seung-jo untuk segera mengadakan pertemuan darurat dengan para eksekutif. Saat ini Ketua Kang masih belum sadarkan diri. In-ha pun terlihat khawatir dengan keadaan ayahnya. In-ha mulai ragu dengan rencana Theo karena takut membahayakan ayahnya. Namun untuk sekarang dia masih mengikuti rencana Theo. Terlepas dari itu, Kang In-ju akhirnya menelpon Theo dan ingin bertemu dengannya. Kang In-ju ingin membeli Theo dengan apartemen mewah, tapi Theo tidak mau dan dia menginginkan hal yang besar jika Kang In-ju ingin membelinya. 강인주 대표님이 가진 모든 것. Theo pun mengatakan bahwa dia menginginkan semua yang dimiliki oleh Kang In-ju. Karena keinginan Theo tidak masuk akal, akhirnya Kang In-ju pun menjadi marah dan dia memukuli bawahannya. 한태호 그 새끼한테 사람 붙여. Setelah itu, Kang In-ju memintanya untuk mengawasi Han Theo. Ketika situasi yang kacau ini, Theo masih saja tetap tenang. Lalu Hewon mengatakan langkah apa yang akan mereka lakukan. Namun Theo tidak memberikan jawabannya pada Hewon karena yang berhak bertanya kepadanya adalah In-ha. Dan di sini Hewon pun mengatakan bahwa dia akan segera memiliki hak tersebut. Dari ucapan Hewon ini, Theo akhirnya tahu bahwa Hewon sudah memutuskan untuk menikah dengan In-ha. 결혼? 꼭 그게 마침표인 것처럼 들린다? Ketika Theo kembali ke rumah sakit, Ketua Kang sudah sadar dan tidak memakai infus lagi. 저 왔습니다, 회장님. Ternyata Ketua Kang hanya berpura-pura sakit dan ini semua rencana Theo untuk menyerang Direktur Chang dan Kang Seung-jo. Theo juga yang mengekspos whistleblowing hubungan gelap Milton dan Ketua. Lalu Theo menggunakan jaksa Ma sebagai jaksa penyidiknya karena dia mantan jaksa polisi yang tidak memiliki koneksi sama sekali. Dan jaksa Ma akan haus kekuasaan jika dia menangani kasus Ketua Kang. Dan untuk mengakhiri penyidikannya, Theo menggunakan berita kesehatan Ketua Kang. Langkah selanjutnya Theo akan menggunakan In-ha. 강인아, 회장님의 셋째 아들입니다. Ketua terkejut karena dia tidak yakin dengan In-ha, tapi Theo memberitahunya kalau Ketua butuh seorang iblis untuk melawan iblis dan kandidat yang tepat adalah In-ha. Untuk meyakinkannya, Theo mengatakan jika rencananya beres, maka kamu bisa mengusirnya, sehingga Ketua pun menyetujui rencana Theo untuk memasukkan In-ha dalam rencana besar. Saat rencana selanjutnya akan dimulai, tiba-tiba In-ha menghilang karena dia teringat dengan momen kematian ibunya. Namun, Theo tahu di mana In-ha berada. Dia pun pergi menemuinya dan memberitahu In-ha bahwa Ketua baik-baik saja dan tidak ada masalah sejak awal. Di sini In-ha merasa kecewa dengan Theo karena dia tidak mempercayainya sehingga dia tidak memberitahu rencananya. 내가 이 일을 다 망칠 것 같으니까 너만 잘났으니까 너만! Theo tidak memberitahu In-ha rencananya ini bukan karena dia tidak mempercayainya, tapi jika dia menyeret In-ha ke dalam dan rencananya gagal, maka permainan berakhir. 널 강호그룹 강인하 회장으로 만드는 거. Theo melakukan ini semua hanya untuk In-ha dan tidak ada alasan lain selain menjadikan In-ha ketua Kang U Group. Lalu Theo memberitahu In-ha bahwa ketua ingin bertemu dengannya sebagai putra ketiga Kang U Group. 강준모 회장의 셋째 아들 강인하. 이제 시작이야. Sementara itu, Hui-ju menemui Ko Hui-chan untuk memutuskan pertunangannya. 난 고희찬 씨하고 결혼 안 해요.
Namun ternyata Hui Chan tidak mau membatalkan pertunangan mereka dan dia tetap akan menikah dengan Hui Chu. Setelah menemui Hui Chan, Hui Chu pergi menemui Theo. Dia masih mencintainya walaupun Theo menolaknya berkali-kali. Namun sekarang Hui Chu semakin berani. Dia mengatakan bahwa dia akan memberitahu orang tuanya bahwa dia akan menikahi Theo. 오빠하고 결혼하겠다고 말할 거야. 좋아, 결혼해. Untuk sesaat Theo menerimanya, tapi kemudian dia menyadarkan Hui Chu bahwa orang tua Hui Chu tidak akan membiarkannya dan apakah Hui Chu ingin Theo dianggap seperti sampah. Namun Hui Chu tetap kekeh ingin menikah dengan Theo dan dia akan melindunginya jika sesuatu terjadi pada Theo. Tapi Hui Chu tidak akan bisa melindunginya dan Theo pun meminta Hui Chu untuk melindungi dirinya sendiri. Namun Hui Chu ingin bertaruh dengan Theo apakah pada akhirnya dia akan menikah dengan Theo atau tidak. Dan Theo pun membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. 내가 한태호하고 결혼을 하는지 못하는지. Direktur Jang sudah memulai rencananya untuk menjadikan Kang Seung-jo sebagai ketua Kang Oh. Namun Theo tidak tinggal diam. Dia pun memberikan hadiah besar untuk Kang Seung-jo di hari pencalonannya sebagai ketua Kang Oh. Theo memberikan ledakan berupa transfer saham dividen kepada semua pemegang saham Kang Oh Securities. Ledakan besar dari Theo berhasil dan sekarang Kang Seung-jo mendapatkan surat panggilan. 네 작품이라 들었다. 빈손으로 올 수가 없어서요. 날 위한 선물이란 뜻이고. Sementara itu, Inha bertemu dengan ayahnya. Di sini, Inha meminta ayahnya untuk mengakui dirinya sebagai putra ketua Kang Jung-mo jika ayahnya ingin Inha menyelamatkannya. 세상 전부 다 알 수 있게. 강인하는 강중모 회장의 아들이다. Ketua Kang menuruti permintaan Inha setelah Inha menandatangani pewaris kontrak Kang Oh dan Inha pun menandatanganinya. Sementara itu Direktur Jang frustasi karena rencananya gagal. Dan di sini Ketua Kang memberikan kejutan pada Direktur Jang bahwa dia baik-baik saja dan selama ini dia berpura-pura. Ketua Kang memberitahu Direktur Jang bahwa dia tidak akan bisa mengambil apapun darinya. 이사에서 보자. Di sisi lain, akhirnya Inha sudah bergabung dengan keluarganya dan ketua sudah menganggapnya sebagai anaknya. Namun seluruh anggota keluarga tidak menyukai Inha, kecuali Hui Chu. Dia sangat senang Inha sudah kembali. 오빠 환영해. 대환영. Tak hanya itu, ketua juga memperkenalkan Inha kepada publik bahwa Inha adalah putra ketiganya. 준비되셨습니까, 아버지? 강중모 회장님의 진짜 아들이 맞습니까? Sehingga pada akhirnya usaha Theo untuk membuat Inha diakui sebagai anak ketua Kang sudah berhasil.